Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا في عبادك الصالحين سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Jamaah Majlis Kajian Majlis Ta'lim Nurul Qalbi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan rangkaian karunia yang tanpa henti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terus-menerus dalam kehidupan kita. Dan semoga kita menjadi hamba Allah yang tinggi syukurnya dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tak bertepi, syukur yang tidak ada habis-habisnya, syukur yang dalam setiap untayan kalimat syukur yang kita persembahkan kepada Allah masih membutuhkan ungkapan syukur berikutnya. Syukur yang kemudian Allah catat kita sebagai hamba-hamba Allah yang betul-betul mempersembahkan ibadah kita yang tulus tanpa batas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah ingatkan kita dalam Al-Qur'an washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian atas seluruh nikmat Allah yang telah hadir dalam kehidupan kalian jika hanya kepada Dia Allah kalian menyembah. Jadi salah satu potret penghambaan kita kepada Allah itu terlihat dari bentuk syukur kita yang serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ekspresi syukur kita itu adalah datang dan hadir di majelis ilmu dengan harapan untuk menambah kedekatan kita, takarrub kita, dan menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang Allah, pencipta kita, dan tentang Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita berada pada bulan Zulhijjah, tentu kita secara tidak langsung mengulang kembali ingatan kita tentang perjalanan tiga manusia utama dan tiga manusia mulia yang hadir dalam pentas sejarah pada masa lampau, yaitu Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan Hajar alaihissalam. Ibrahim alaihissalam kita akan ambil pelajaran tentang nilai-nilai takwa yang dimiliki olehnya dan nilai tawakal yang ada pada dirinya. Kemudian dari Hajar alaihissalam kita ambil pelajaran tentang nilai keyakinan yang begitu kuat akan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Ismail alaihissalam tentu kita ambil pelajaran tentang bagaimana menjadi jiwa-jiwa yang sabar dalam mengarungi kehidupan yang tidak sepi dari ujian dan cobaan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulhijjah, bulan yang memiliki nilai keistimewaan, salah satu daripada
4 bulan mulia yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang penuh dengan nilai-nilai kesucian, dimulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab yang terpisah dan berdiri sendiri. Dalam bulan Zulhijjah inilah Nabi pernah mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya tentang hari-hari di mana amal saleh yang dilakukan pada di awal-awal bulan tersebut atau di 10 hari pertama itu adalah amalan yang sangat disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah seorang sahabat Nabi bertanya pada waktu itu, di antara mereka mengucapkan kepada Nabi, wal jihad fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah itu tak mampu menandingi itu? Kata Nabi, walal jihad fi sabilillah, bahkan nilai jihad yang tentu pahalanya besar itu tersaingi oleh amalan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali seseorang itu dia keluar berangkat ke medan perjuangan dengan menggunakan jiwanya dan seluruh harta yang dimiliki, kemudian dia tidak kembali. Dia tidak kembali dengan apapun, jiwanya tidak kembali, hartanya habis, baru itu dapat menyamai dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka tentu Nabi berpesan kepada sahabatnya dan juga berpesan kepada kita sebagai umatnya. Ada amalan-amalan utama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, seperti memperbanyak baca tasbih, tahmid, takbir, ta'zim, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbanyak membaca istighfar. Kemudian amalan yang lain yaitu mengerjakan puasa. Niat puasanya tanggal 1 sampai tanggal 7 niat puasanya puasa awal Dzulhijjah, dan tanggal 8 niat puasa tarwiyah, dan tanggal 9 niat puasa Arafah. Kemudian amalan yang lain yaitu berkurban sebagaimana perintah Allah, fasalli li rabbika wanhar. Di situ Allah perintahkan, maka salatlah kalian semata-mata untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan ini diamalkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabat tentang ibadah kurban. Bahkan ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, Nabi bersabda, jika ada seseorang di antara kalian memiliki keleluasaan harta, kemudian tidak melakukan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka orang tersebut tidak boleh mendekati tempat sholat kami. Berdasarkan hadis ini, sehingga ada ulama yang berpandangan bahwasanya setiap mereka yang mampu, maka tiap kali datang bulan Zulhijjah, maka dia disyariatkan untuk berkurban. Karena kalau dia tidak berkurban, sebagaimana hadis Nabi tadi, Nabi katakan dia punya kemampuan untuk berkurban, tapi dia tidak melaksanakannya, maka dia tidak boleh mendekati tempat sholat kami. Artinya tidak boleh berada bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh itu. Begini, tahun ini saya off dulu deh, selang-seling. Tahun kemarin udah, tahun ini libur, tahun depan lagi. Kalau mampu tiap tahun, ya, tiap tahun. Apalah artinya satu sapi atau satu kambing kalau hasilnya adalah bergabung bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia saja orang rela keluar banyak uang biar bisa masuk dalam satu komunitas, biar bisa bergabung. Keluar duit tuh, ya. Ingin gabung sama orang-orang kalangan jet set, uangnya banyak yang harus dikeluarkan. Mobilnya diganti yang mewah, tasnya yang branded.
untuk dapat pengakuan sama komunitas itu. Ini kita pengakuannya sama komunitasnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang dikeluarkannya nggak mahal-mahal amat, ya. Kalau nggak kambing, kalau nggak sapi kambing, kalau nggak domba, itu berdasarkan hadis itu. Kemudian amalan yang lain di bulan Dzulhijjah yaitu berhaji, yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini tentang rahasia haji. Apa itu haji? Al-hajju huwa al-qasdu ila Allah Ta'ala. Yang disebut dengan haji itu adalah perjalanan yang disengaja menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ingin menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu beribadah haji, maka dia harus punya niat yang sungguh-sungguh, keinginan yang begitu kuat, dan tekad yang begitu besar untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus ada unsur niat yang kuat, ada unsur kemauan yang besar. Karena kalau tidak punya niat yang kuat dan kemauan yang besar, sebanyak apapun harta yang dia miliki, tidak bakal sampai ke sana. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk mengumandangkan haji, Allah katakan wa'adzin fin nasi bil hajj, dan umumkanlah kepada seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim waktu mengumumkannya, itu pengumuman yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada saat itu di kota Mekah yang belum begitu ramai. Kemudian medsosnya belum ada. Tapi Allah bilang wa'azzin finnas, umumkanlah kepada seluruh manusia. Siapa aja? Semuanya, kata Allah. Terus Allah bilang sama Nabi Ibrahim, ya juga rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin. Nanti mereka akan datang, kata Allah. Tugas Nabi Ibrahim itu mengumumkan. Kata Allah wa'azzin, azan. Yang mengumandangkan azan dibilang apa? Muazzin. Muazzin apa? Orang yang mengumumkan waktu sholat. Nabi Ibrahim Allah bilang wa'azzin, dan umumkan. Untuk apa? Untuk haji. Wa'azzin finnas, umumkanlah kepada manusia untuk haji. Nanti mereka akan datang dengan cara berjalan kaki. Kemudian wa'ala kulli dhamirin, dan juga mereka akan datang dengan menggunakan berbagai macam bentuk kendaraan, termasuk onta-onta yang kurus kering. Ya'tina min kulli fajjin alik, dan mereka juga akan datang dari segala penjuru dunia. Dan terbukti apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sekarang seluruh manusia di penjuru dunia datang memenuhi panggilan itu. Dari belahan bumi mana saja hadir. Jadi panggilan itu sudah ada sejak lebih daripada 4.000 tahun yang lampau dari masa Nabi Ibrahim. Jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu setidaknya sekitar 2.800 sampai 2.900 tahun. Jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarak Nabi Muhammad ke kita sekitar 1.446 tahun lebih. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perhitungan tahun Hijriah itu dari hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pakai ya? Boleh. Tapi tidak boleh saya bawa pulang kan?
Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga proses ibadah haji itu dia sudah ada dari zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan tidak berhenti. Ya, hanya saja setelah Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ismail alaihissalam wafat, lalu dari tahun ke tahun turun terus berikutnya proses ibadah haji ini mengalami pergeseran. Musim hajinya tetap ada, tetapi praktek ibadah hajinya sudah mulai melenceng dari nilai-nilai tauhid. Maka ketika Nabi hadir itu, salah satu yang dibenahi oleh Nabi adalah ibadah haji. Yang saat itu tetap dilakukan oleh orang-orang Arab zaman jahiliyah, tetapi prakteknya prosesi pelaksanaan ibadah hajinya sudah menyimpang dari apa yang ditetapkan oleh Allah dan nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya musim haji itu sejak kapan terjadi? Sejak zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam musim haji. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan ia membawa dua orang yang ia kasihi ke lembah yang begitu sepi dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Yang kisah perjalanan itu Allah abadikan dalam surat Ibrahim ayat 37. Ya, ketika Ibrahim alaihissalam dianugerahi anak yang lucu yang bernama Ismail, kemudian tak lama kemudian Allah perintahkan untuk membawa buah hatinya beserta istrinya yang bernama Hajar alaihissalam ke tempat yang cukup jauh dari tempat tinggal asal mereka. Dibawa ke tempat itu yang masih sepi. Belum ada orang, belum ada penghuni. Tandus, gersang, dan tidak ada pepohonan. Nabi Ibrahim dengan nilai takwanya yang begitu agung mengikuti seluruh apa yang Allah perintahkan padanya tanpa membantah, tanpa bertanya. Orang yang muttaqin, orang yang betul-betul bertakwa, itu apa saja yang menjadi ketetapan dan ketentuan Allah itu maka dia akan jalani dengan penuh kepatuhan. Tanpa tanya kenapa, mengapa, enggak. Dan tidak tawar juga, ya Allah kenapa jauh, nanti gimana saya nengok, gimana saya kunjungi, enggak. Kalau kita mau masukin anak ke pesantrennya, cari tempat yang gampang diakses. Ya. Nah ini Nabi Ibrahim bawa ini, suruh bawa sama Allah Subhanahu wa taala, dibawa tempat tersebut. Setelah sampai lagi-lagi ternyata dia tidak membersamai mereka. Allah perintahkan Nabi Ibrahim tinggalkan mereka di situ. Mau titip sama siapa? Tetangga nggak ada. Kalau ada bangunan, ada tempat penginapan masih mending. Ini mau titip sama siapa? Tetangga tidak ada. Nanti mau berhubungan gimana? Mau nelpon? Belum ada telepon zaman itu. Mau tahu informasi tentang mereka bagaimana? Allah mengatakan pergi tinggalkan mereka dan Nabi Ibrahim tidak tahu berapa lama dia harus tinggalkan mereka. Karena pergerakan dia sebagai seorang Rasul itu mengikuti alur perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Berangkat Nabi Ibrahim. Hajar alaihissalam waktu itu mengejar Nabi Ibrahim dari belakang dan bertanya, "Wahai Ibrahim, tempat apa ini? Kenapa kau bawa kami kemari?" Ya. Jadi Allah yang perintahkan dan Nabi Ibrahim hanya tertunduk sambil berjalan meninggalkan mereka. Hajar alaihissalam bertanya lagi, "Wahai Ibrahim, berapa lama kau akan pergi? Bekal yang kau siapkan buat kami terbatas." Nabi Ibrahim tidak menjawab. Lalu Hajar mengatakan, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu?" Nabi Ibrahim menganggukkan kepalanya, mengisyaratkan memang ini perintah Allah. Apa kata Hajar? Kalau betul memang ini perintah Allah, kenapa kau boleh pergi? Karena kami yakin kami tak mungkin disia-siakan oleh Tuhan kami. Kuatnya Hajar alaihissalam akhirnya membuat Ibrahim itu pun kuat untuk melepas mereka. Berangkat Nabi Ibrahim.
Tinggalkan dua orang yang amat dia sayangi pada waktu itu. Kembali dia mengikuti apa yang Allah perintahkan kepadanya untuk pergi. Dan ketika dia berjalan dan dia naik ke atas bukit, kemudian ketika akan turun ke bawah, itu tempatnya kan lembah. Makanya sampai saat ini Ka'bah itu letaknya memang lembah. Kita kalau datang mau tawaf, kita turun ke bawah. Memang posisi dari dulu dia di bawah. Dulu di sekitarnya itu dikelilingi oleh bukit-bukit. Yang sekarang bukitnya sudah nggak ada. Sudah berganti dengan hotel-hotel berbintang yang mengelilinginya. Tapi posisi dia sebagai bangunan milik Allah Subhanahu wa taala berada di lembah tetap kelihatan. Makanya dahulu itu sebelum dibuat sistem pengairan yang bagus tuh dahulu setiap kali hujan besar pasti banjir. Kenapa? Karena dia berada di lembah. Ibrahim alaihissalam dia naik ke atas bukit dan ketika akan turun ke bawah baru dia angkat tangannya. Dia menghadapkan wajahnya ke arah dua orang yang dia sayangi dan dia cintai dan dia angkat tangannya dan berdoa kepada Allah yang doanya Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Aduhai Tuhan kami, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tak ada tumbuh-tumbuhan, biwadin ghairi zar'in. Dia lihat sekitarnya tumbuhan tidak ada. Bisa dibayangkan ibu-ibu waktu itu ditinggalkan Hajar dan Ismail alaihissalam di tempat itu tanpa ada bangunan. Yang kalau hujan kena hujan, yang kalau ya, mungkin kalau kita bilang hujan jarang terjadi, yang setidaknya kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan. Sekian lama di situ, letakkan di situ. Nabi Ibrahim bilang, saya tinggalkan mereka di sini. Perintahnya engkau ya Allah. Terus Nabi Ibrahim minta sama Allah dengan 3 permintaan. Rabbana liyuqimus shalah. Aduhai Tuhan kami, jadikanlah anak keturunan aku nanti adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Diminta dia pertama kali, dia minta turunannya jadi saleh. Pelajaran buat kita orang tua bahwasanya kalau minta sama Allah, minta anak jadi saleh dan salehah lebih dulu. Baru yang kedua, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia cenderung dan condong pada mereka. Dan yang ketiga, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan berikanlah mereka rizki dalam bentuk buah-buahan agar mereka menjadi insan-insan yang bersyukur. 3 permintaan ini Allah kabulkan semuanya. Nabi Ibrahim terkenal sebagai seorang nabi dan rasul yang sering membacakan doa kepada Allah, membaca untayan-untayan kalimat indah dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering kita temukan dalam Al-Qur'an. Salah satunya ini. Dan Allah kabulkan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena dia sebagai seorang Al-Khalil, kekasihnya Allah. Ibrahim ini punya banyak julukan. Ibrahim Al-Khalil. Kemudian juluki juga sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Dapat julukan juga sebagai Imamul Muwahhidin, sebagai pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Karena Nabi Ibrahim itu mendengungkan tentang nilai-nilai keesaan Allah Subhanahu wa taala. 3 itu Allah penuhi semuanya. Anak-anak Nabi Ibrahim tidak hanya menjadi anak-anak yang saleh, tetapi anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam sebagian besar menjadi para nabi, bahkan turunannya itu menjadi para nabi dan rasul, sehingga dia dijuluki sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Dari Ibrahim hadir Ismail dan Ishak, dari Ishak itu turun banyak nabi.
ya, Yakub, Yusuf dan seterusnya. Bahkan dari sini hadir jalurnya nabi-nabi dari kalangan Bani Israel yang setidaknya ada 12 nabi dari kalangan Bani Israel. Kemudian dari jalurnya Ismail alaihissalam hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak mengherankan dalam sebuah riwayat hadis Rasul pernah bersabda, aku ini berkat doa kakek buyutku dahulu yang bernama Ibrahim alaihissalam. Jadi efek doa seorang Ibrahim itu panjang. Ya. Waktu itu anaknya baru satu, dia sudah minta kepada Allah agar turunannya menjadi soleh. Allah jadikan yang berikutnya, generasi berikutnya, tidak hanya saleh saja, tapi menjadi nabi dan rasul. Ibrahim alaihissalam. Kenapa doanya dikabulkan dan langsung dikabulkan? Karena Nabi Ibrahim menunjukkan kepatuhannya kepada Allah. Orang kalau patuh, serius patuhnya, dia minta apa saja Allah kasih. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati-hati manusia cenderung dan condong pada mereka. Kita lihat dalam pentas sejarah itu Ismail dan Hajar alaihissalam tinggal di tempat yang begitu sepi, tidak pernah mereka mendapatkan hal-hal buruk dari orang-orang yang lewat tempat tersebut. Tidak pernah ada kisah Hajar diganggu, digoda sama orang-orang lewat di tempat tersebut. Tidak pernah juga ada kisah Ismail diintimidasi. Tidak pernah. Berkat doa seorang ayah dan seorang suami yang bernama Ibrahim, minta kepada Allah, semua siapa saja yang lihat mereka suka, tertarik, jatuh hati, sayang sama mereka, segan sama mereka. Walaupun Ibrahim alaihissalam secara fisik tidak ada bersama mereka, tetapi doanya Nabi Ibrahim membersamai mereka. Faj'al afidatan minan nasi tahwi warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Berikanlah mereka rezeki dalam bentuk buah-buahan agar mereka menjadi insan-insan yang bersyukur. Nabi Ibrahim minta pada waktu itu bukan minta agar tempat itu jadi subur, banyak tumbuh-tumbuhan, hijau, enggak. Langsung minta apa? Berikan rezeki dalam bentuk buah-buahan. Jadi permintaannya itu mengalami lompatan yang begitu jauh dan Allah kasih. Segala macam jenis buah itu melimpah di kota Mekah, bahkan sampai sekarang. Jadi sekarang ini buah di kota Mekah yang begitu banyak, yang tidak pernah putus-putusnya, itu berkat doa 4.000 tahun yang lampau Ibrahim alaihissalam. Pohonnya nggak ada, buahnya banyak. Pernah dengar berita bahwasanya Mekah kesulitan bahan pangan? Nggak pernah. Tapi negeri yang subur, yang pohon apa saja tumbuh, sering banyak keluhan gagal panen dan kesulitan bahan pangan. Mekah itu yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, tidak pernah kita baca berita Mekah kesulitan pangan. Atau ada busung lapar di sana. Coba cari berita di Mekah. Doa dari seorang nabi dahulu yang bernama Ibrahim. Waktu itu dia doa buat turunannya, tetapi Allah kasih tidak hanya buat turunannya. Allah kasih bagi penduduk kota Mekah dan yang datang menziarahi kota Mekah. Sampai sekarang yang pernah haji, pernah umroh, itu pisang, jeruk, apel melimpah kayak apa? Ibu-ibu apalagi kalau lagi umroh atau lagi haji, itu pada bawa pulang ke kamar. Kan hobi ngantongin tuh ibu-ibu. Tapi tidak ada pelayan hotel yang cegah. Tidak ada. Kalau di hotel di Indonesia dicegah pasti. Mau ngapain lu? Makan di sini aja, sepuasnya di sini aja. Kalau di sana nggak dilarang, dibiarin tuh. Ya, pada bawa 3, 4. Nanti makan siang bawa lagi. Nanti pas check out hotel banyak tuh sudah rusak-rusak malah. Nggak dimakan juga. Karena kebanyakan yang dibawa. Melimpah. Bahkan ada beberapa jenis buah lebih murah di sana ketimbang di sini yang pohonnya banyak. Apel murah di sana, pisang murah di sana. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Pergilah Nabi Ibrahim
berganti hari, berganti bulan, berganti tahun. Nabi Ibrahim nggak tahu kapan balik. Maka tidak ada janjian nanti saya 3 bulan balik. Nggak ada. 9 atau 11 tahun menurut riwayat. Ada yang mengatakan 11 tahun. Baru balik Nabi Ibrahim alaihissalam. Disambut riang oleh Hajar alaihissalam. Hajar nggak bilang sama Nabi Ibrahim, dari mana aja lo. Disambut. Tempat itu sudah mulai banyak penduduk yang mampir dan tinggal di situ. Selama kepergian Ibrahim alaihissalam, Allah anugerahkan kepada Hajar dan Ismail alaihissalam oase Zam-Zam, mata air abadi. Allah anugerahkan kepada Ismail dan Hajar alaihissalam. Yang kisah ini tidak perlu saya ulangi tentang bagaimana proses sampai dapat air Zam-Zam itu. Pasti ibu-ibu sudah sering mendengarnya. Tapi itu kan anugerah Allah sehingga tempat tersebut yang tadinya sepi menjadi suku yang mendiami pertama kali tempat tersebut, suku Jurhum, datang minta izin untuk tinggal di situ dan diberikan izin oleh Hajar. Jadi kalau ditanya tuan tanah kota Makkah ini siapa? Hajar dan Ismail alaihi wassalam. Bayangkan kalau waktu itu udah ada BPN. Berapa sertifikat itu dibikin di situ? Ya. Berapa harganya tanah itu di situ? Tanah termahal di dunia. Kota yang tidak pernah mati dan tidak pernah sepi 24 jam. Tanah yang per meternya termahal di dunia saat ini di Mekah itu. 2023 aja sudah disebut dengan harga sekitar 500 sampai 700 juta per meter. Bayangin. Tempat yang tadi dulu ketika didatangi sepi. Nggak ada apa-apa. Dirubah sama Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat yang begitu penuh dengan magnet. Karena siapa saja yang pernah mengunjungi pasti ingin datang lagi. Semua yang pernah datang ke sana kalau ditanya pingin lagi, kalau imannya masih kuat pasti mengatakan pingin. Gak ada yang bilang kapok. Gak ada. Pingin. Rindu. Bahkan yang sudah pernah berhaji, waktu-waktu haji itu bagaimana dia harus antri di Mina, ya, berlama-lamaan di Arafah, antri sampai panjang sampai 15 orang untuk masuk toilet. Tapi ketika sudah kembali, ketika dia mau datang lagi, kangen, pingin datang lagi, kangen, rindu ketika antri di toilet di Arafah. Ya. Suasana begitu terik, tapi dinikmati semuanya. Setelah pulang banyak cerita yang diulang-ulang, kemudian akhirnya memacu hati orang tersebut untuk ingin datang lagi dan datang lagi. Walaupun sekarang suasananya sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang di Mina itu bagus banget. Ya. Apalagi yang Haji Plus itu ruangan di Mina itu, tenda-tenda di Minanya sudah cakep-cakep. Toiletnya sekarang di Mina yang terbaru ini sudah banyak toiletnya yang duduk. Tahun kemarin masih ada yang duduk, ada yang jongkok. Sekarang sudah banyak duduk. Yang duduk tahun kemarin itu duduknya cuma satu, sisanya jongkok semuanya. Sekarang sudah banyak yang duduk toiletnya. Kemudian tempat-tempat di Minanya itu sudah lebih bagus lagi. Udah pakai sofa-sofa. Kemudian lebih tertata, lebih bagus. AC-nya begitu dingin, begitu nyaman. Di Arafah juga begitu. Di Arafah tahun kemarin masih, saya berangkat itu masih tenda. Tapi tahun ini berbentuk tenda hanya atasnya. Tembok-temboknya sudah pakai partisi, ya, sudah pakai kayak triplek tebal sehingga AC-nya itu tertahan di dalam sehingga terasa dinginnya. Tahun kemarin masih berbentuk tenda, walaupun pasang AC-nya, standing AC-nya ada 4 biji, ya, 2 di depan 2 di belakang, tapi suhu di luar 52 derajat, suhu di dalam itu 38. Suhu di dalam itu padahal ada AC-nya. Maka untuk disiasati tahun ini itu suhu di dalamnya biar tetap dingin, maka dibikin kayak tembok, jadi triplek tebal, lebih nyaman. Di Mina ada tempat-tempat duduk ketika mereka yang sedang mabit di Mina itu ada kafe-kafe, ya, di
Padahal itu semua itu dibuat untuk sementara, tapi diciptakan senyaman mungkin, terasa sejuk. Kenapa? Karena hamparan di sekitar Mina itu dibikin hijau dengan menggunakan rumput, rumput sintetis. Pakai rumput, semuanya hijau, kelihatan hijau, rumput. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabiullah Ibrahim datang, kemudian berjumpa dengan dua orang yang dia sayangi, kemudian setelah itu belum lama melepas rindu, turun perintah untuk mengkorbankan anaknya, dan betapa dewasanya Ismail alaihissalam ketika dia berdiskusi dengan ayahnya. Dia mengatakan, ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan padamu, maka engkau akan dapati aku menjadi golongan orang-orang yang sabar. Kemudian ketika akan terjadi prosesi penyembelihan terhadap Ismail alaihissalam, pada waktu itu Allah menyaksikan keseriusan mereka dan ketulusan mereka, dan Allah perintahkan Jibril untuk datang membawa seekor domba sebagai penggantinya Ismail alaihissalam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang haji, maka sebenarnya haji itu adalah ibadah yang merupakan rukun Islam yang kelima yang tidak terlepas dari figur tiga orang ini. Ya. Kalau dahulu mereka sebagai pelakunya, tapi kalau sekarang jamaah-jamaah haji seluruh dunia adalah aktor utamanya. Mereka jadi aktor utamanya di musim haji, mereka yang berangkat menjadi aktor utamanya. Mereka memerankan lakon mereka masing-masing. Mereka sampai di sana sebagai duyufur rahman, tetamunya Sang Maha Kasih, tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya sebagai tetamunya Allah, maka yang patut mereka lakukan adalah mereka menjaga tata cara protokoler mereka sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau bertamu, saya datang dari Jakarta Timur, bertamu ke sini, ke Bintaro, tentu saya harus ikut aturan yang ada di komplek ini. Tidak mungkin saya menggunakan aturan yang ada di komplek tempat tinggal saya di Jakarta Timur, masuk di sini. Saya buat sesuai dengan aturan di sana. Ketika saya ditegur, saya mengatakan, di komplek saya nggak begitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena saya menjadi tamu di komplek ini. Nah, sekarang orang-orang yang berhaji itu, mereka menjadi tetamunya Allah, tentu mereka harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh tuan rumah. Dan tuan rumahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka sampai di sana, mereka tanggalkan seluruh nilai-nilai duniawi yang mereka miliki. Maka ketika mereka sudah memasang niat, ya, kemudian mengambil miqat dan sudah berihram, ya, sudah memakai baju ihram, maka pada waktu itu mereka sudah melepas seluruh atribut-atribut duniawi mereka dan menggantinya dengan atribut ukhrawi. Kenapa? Karena pakaian yang biasa mereka pakai di negeri mereka itu cenderung menunjukkan status sosial, kan? Kan pakaian suka begitu. Dia kan bungkusan yang menunjukkan status sosial seseorang. Ini orang kaya, ini orang berada, ini orang biasa, suka terlihat dari mana? Dari tampilan yang berada bersama tubuhnya. Dari kendaraan yang dia tunggangi. Tetapi ketika sudah berada di tanah haram dan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala dan niatnya untuk berhaji dan dia sudah mengambil miqat dan sudah berpakaian ihram dan memasang niat, maka pada saat itu lepas seluruh jabatannya, kedudukannya, status sosialnya udah nggak berfungsi. Pada saat itu lautan manusia itu melebur menjadi satu dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Sama semua. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berhaji, yang menurut riwayat Nabi itu ketika berhaji, rombongan yang Nabi bawa itu ada yang mengatakan sekitar 60 ribuan, riwayat lain mengatakan sekitar 100 ribu rombongan. 100 ribu rombongan jamaah haji Nabi bertolak dari Madinah mengambil miqat di Bir Ali.
Kemudian mereka berangkat menuju Mekah. Kemudian puncaknya yaitu di Padang Arafah. Nabi himpun mereka semua di situ. Nabi berpidato di tengah-tengah lautan manusia pada waktu itu. Dan semuanya mendengar dengan seksama pesan sang Rasul pada saat wukuf di Padang Arafah. Ini besok kan jamaah haji seluruh dunia wukuf di Arafah. Kita yang ada di Indonesia menjalani puasa Arafah, yang tentu memiliki keutamaan sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad SAW, menghapus dosa terdahulu, dosa yang akan datang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi wukuf di Padang Arafah, terhimpun seluruh jamaahnya jadi satu, terus Nabi mulai berpidato. Dengan pidato yang disampaikan oleh Nabi, salah satu pesan utama yang disampaikan sama Nabi di antara sekian banyak pesan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, Nabi katakan, ayyuhan nas, kullukum min Adam, wahai sekalian manusia yang berhimpun di tempat ini, ketahuilah bahwasanya kalian semuanya itu berasal dari Adam, satu. Dari Adam alaihissalam, wa Adam min turabin, dan Adam itu dari tanah. La farqa baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang-orang Arab dan orang-orang non-Arab illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Nabi pada waktu itu menekankan tentang nilai kesetaraan. Sebelum PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengeluarkan tentang Declaration of Human Rights, tentang kesetaraan manusia di hadapan siapa saja, sesamanya. Sama. Sebelum PBB berbicara tentang kesetaraan, Nabi lebih dari 14 abad yang lampau sudah berbicara. Ketika Hajjul Wada itu, Nabi mengatakan tidak ada perbedaan di antara kalian illa bittaqwa, inna akramakum indallahi atqakum. Nabi mensitir firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berhenti sejenak, kemudian dia menatap ke arah seluruh jamaah yang hadir pada waktu itu dan memulai lagi pidatonya mengatakan, ya Aba Bakrin, ya Quraisyiyun, ya Sayyidun, wahai Abu Bakar, wahai orang Quraisy, wahai pemimpin, ya, pemimpin kabilah maksudnya. Wahai Abu Bakar, dia mengatakan kepada Abu Bakar, anta wa Bilal, engkau dan Bilal sekarang ini saudara. La farqa bainakuma indallah illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara engkau dengan Bilal. Engkau orang Quraisy, engkau dulu adalah orang yang sangat dihormati dan memang dihormati, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tetapi sekarang engkau tidak memiliki perbedaan dengan Bilal, seorang budak kulit hitam dari negeri Habasyah. Sama, kalian berdua sekarang saudara, sama. Saudara dalam keimanan. Walaupun Bilal itu merdeka, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, pakai uangnya Abu Bakar As-Siddiq atas permintaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kata Nabi, kalian sama. Makanya Abu Bakar pernah bilang sama Bilal, Bilal, kau sama saya jangan segan. Jangan karena saya adalah orang yang pernah merdekakan engkau, kemudian kau segan sama saya. Enggak, kau sama saya biasa saja. Abu Bakar tidak mau Bilal menghormatinya karena ingat jasanya Abu Bakar As-Siddiq karena pernah memerdekakannya. Kalau kita kan ingat-ingat tuh. Ya. Yang pernah kita tolong belagu dikit, lu gue yang tolongin. Bilang gitu. Abu Bakar enggak. Kita sering ngungkit, Abu Bakar enggak mau ngungkit. Terus Nabi menatap ke arah Umar. Ya Umar, ya Aba Hafsah. Ya Umar ibn Khattab, ya Aba Hafsah, wahai ayahnya Hafsah. Ya Faruq al-Islam, wahai orang yang dijuluki Al-Faruq, pembeda antara kebenaran, antara hak dan batil. Anta wa Suhaib Ar-Rumi, engkau dengan seorang yang bernama Suhaib Ar-Rumi yang ada di sini pada saat ini. Sama, saudara. Bersaudara. La farqa bainakuma illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara kalian berdua di sisi Allah kecuali walaupun kulit kalian berbeda, rambut kalian berbeda, muka kalian berbeda, sekarang saudara. Terus Nabi berkata lagi, ya Ali ibn Abi Talib, wahai Ali putranya Abu Talib, anta wa Salman al-Farisi,
ikhwan. Engkau dengan Salman Al-Farisi sekarang saudara. Tidak ada perbedaan antara kalian berdua. Engkau dari Mekah, Salman dari Persia. Warna kulitnya beda, bahasanya beda, tutur katanya beda, adat istiadatnya beda. Sekarang kalian berdua bersaudara. Jadi orang yang berhaji itu ketika mereka lebur semuanya di padang Arafah itu, mereka semua satu. Walaupun mereka berasal dari negara yang berbeda, suku yang berbeda, ras yang berbeda, bahasa yang berbeda, tetapi ketika mereka berhenti sejenak, makanya dikatakan wukuf di Arafah. Wukuf dari kata waqafa yaqifu, artinya berhenti. Di padang namanya Arafah, artinya mereka berhenti sejenak di padang Arafah dari mulai matahari berada di atas kepala mereka, yakni di waktu zuhur, sampai terbenamnya matahari untuk Arafah. Untuk apa? Untuk mencari tahu, mendalami, bermuhasabah, mengenali tentang jati diri mereka. Merenungi tentang diri mereka. Saya ini ciptaan Allah. Setelah hadir di bumi ini, apa yang sudah saya buat, apa yang sudah saya kerjakan, bekal apa yang sudah saya siapkan, apa persiapan yang bakal saya siapkan untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan padang Arafah itu menjadi miniaturnya padang mahsyar pada waktu itu. Maka orang yang diperkenankan berhaji, jangan pernah dia sia-siakan ke padang Arafah. Padang Arafah itu hanya istimewa di tanggal 9 Zulhijjah. Di hari-hari lain dia padang biasa. Dia istimewanya di tanggal 9 Zulhijjah dan waktunya cuma sebentar dari sekitar jam 12 siang sampai jam 6. Dari matahari berada di atas kepala kita sampai terbenamnya matahari. Diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wukuf di Arafah setelah beliau mengimami sholat yang pada waktu itu sholatnya di jamak qasar zuhur dan asar, kemudian setelah itu beliau berkhutbah dan setelah itu Nabi diriwayatkan mengangkat tangannya berdoa sepanjang wukuf dan tidak menurunkan tangannya. Lu bayangin tuh, tidak diturunkan tangannya, diangkat terus sampai matahari terbenam. Ketika Nabi lelah tangannya, dua tangannya lelah, Nabi turunkan satu tangannya, tetap angkat tangan yang satu. Lelah tangan kanannya, turunkan tangan kanannya, ganti tangan kirinya. Sudah kuat dua-duanya, angkat lagi dua-duanya. Tidak pernah turunkan dua-dua tangannya sampai terbenamnya matahari. Menunjukkan betapa istimewanya waktu wukuf di Arafah tersebut. Nah, kita kadang-kadang doa mengangkat tangannya aja malas. Tangannya taruh di paha. Amin, amin. Udah begitu, belum Allah kabulkan, protes. Serius Nabi itu, angkat terus tangannya. Nabi mengatakan, Yaumul Arafah, Yaumur Rahman, Yaumul Ma'rifah wal Irfan, kata Nabi. Itu hari Arafah itu hari kasih sayang, hari cinta kasih. Di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kasih sayangnya dengan mengirimkan malaikat-malaikat yang begitu banyak terjun di padang Arafah, mendengar seluruh ucapan, doa, rintihan, munajat, permintaan hamba-hamba Allah yang sedang wukuf dan mengaminkannya. Nah, kita yang sedang puasa Arafah, mereka sedang wukuf, di sini sudah sore kan? Gunakan waktu itu untuk bermunajat kepada Allah jelang buka. Kalau punya saudara, punya kerabat, punya teman yang sedang berhaji, punya kontaknya, telepon. Dari besok sudah WA sama dia, tanya, nanti kamu selesai acara wukuf di dalam tenda jam berapa? Biasanya sama pihak travel suka dikasih waktu untuk doa sendiri. Minta izin kalau diperkenankan video call. Kita doa minta apa, minta diaminkan sama dia. Kita mintanya apa sama Allah di sini, suruh dia di sana lewat video call aminkan, ucapkan amin, amin. Artinya kita sinergi doa. Dari sini kita berdoa, kemudian saudara kita yang sedang wukuf mengaminkan di sana dan didengar oleh malaikat-malaikat Allah yang sedang turun di. Kalau saya di travel saya itu tiap tahun saya bikin, sampai sekarang masih kita bikin. Tiap tahun kita bikin di travel kami,
Kebetulan di lantai 3-nya itu ruangan aulanya luas, itu kita bikin sinergi doa. Jadi jamaah haji yang sudah pernah berangkat, atau yang akan berangkat, atau yang ingin berangkat, kita umumkan lewat WA, grup, siapa yang mau hadir, kita bikin acara sinergi doa. Mereka kumpul di situ, kita bikin live. Di jamaah kita, jamaah saya sekarang 125 orang lagi di sana, itu ketika mereka wukuf nanti kita live. Jadi live dari sana, di sana lihat pakai layar. Kita ikutin dari awal tuh, dari yang di Indonesia ikutin dari awal live. Dari khutbah Arafah ikutin sampai doa sama-sama, aminkan sama-sama. Sinergi doa. Nah, kalau ibu-ibu tidak memiliki kesempatan seperti itu, boleh dengan cara seperti yang saya usulkan tadi. Sama teman-temannya, video call. Minta diaminkan sama-sama. Insya Allah, mustajab. Karena Nabi mengatakan, Yaumur Rahman. Hari kasih sayang, hari cinta kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncaknya haji. Al-hajju Arafah kata dia. Haji itu puncaknya Arafah. Maka yang sakit pun di safari wukufkan. Harus sampai di situ berdiam sesaat, walaupun setelah itu bisa dipergikan lagi dengan mobil-mobil ambulan tersebut. Tapi harus hadir di situ. Karena itu puncaknya. Sampai terbenam matahari, setelah itu malamnya sudah biasa lagi. Padang Arafah menjadi padang yang biasa. Tapi subhanallah, Arafah itu dari dulu sampai sekarang luasnya tidak pernah berubah. Tetapi dengan kuasa Allah, berapapun jumlah jamaah haji, dia mampu menampungnya. Jadi sampai ada ulama yang mengatakan, padang Arafah itu ibaratnya seperti rahimnya ibu. Dia bisa elastis dengan sendirinya, dapat menampung 1 bayi, 2 bayi, 3 bayi, 4 bayi, bahkan 8 bayi. Itu Arafah. Ya. Itu kuasanya Allah Subhanahu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang dia punya kemampuan untuk berhaji, tapi tidak punya niat yang serius, Allah pun enggan menariknya ke sana. Tapi dia harus punya kemauan yang serius, keinginan yang besar. Mohon maaf, yang punya uang tapi belum haji, belum daftar, belum berangkat, bahaya kalau meninggal dunia. Nabi mengatakan orang yang punya kemampuan untuk berhaji tapi tidak melaksanakan ibadah haji, ya, asetnya banyak, jual asetnya berangkat haji, nggak jual-jual, sayang sama asetnya, itu kata Nabi meninggal dunia mata Yahudian au Nasranian au Majusian, matinya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Walaupun dia meninggal dunia, diurus jenazahnya secara Islami, dimandikan secara Islami, dikafan secara Islami, disolatkan secara Islami, dikuburkan secara Islami, didoakan secara Islami. Tetapi statusnya kata Nabi seperti orang-orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa? Tidak menunaikan rukun Islam yang. Nah, sekarang perhatikan tentang ayat haji. Di dalam Al-Quran itu ada setidaknya 5 ayat berbicara tentang haji. Tapi saya akan kupas 2 ayat yang berbicara tentang haji. Yang pertama, boleh perhatikan surat Al-Baqarah ayat 196. Siapa yang mau bacakan? Boleh? Biar saya bisa tarik nafas sedikit. 196. Wa atimul hajja wal umrata. Boleh ada yang bacakan? Al-Baqarah 196. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Di awal itu Allah sebut apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata untuk, ini yang menarik ya, seluruh ibadah, rangkaian ibadah yang kita lakukan itu, seluruhnya itu adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua. Tetapi haji, Allah sebut. Kita sholat untuk Allah enggak? Untuk Allah. Tapi tidak disebut di redaksi Quran lillah. Tapi kita memang sholat harus untuk Allah, lillah. Zakat juga begitu. Puasa juga begitu. Tapi ketika redaksi haji, Allah bilang apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah. Allah bilang betul-betul lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika berangkat haji itu, jangan pernah di benak kita ada unsur lain. Wah, saudara semua udah pada haji, saya belum, saya mau haji. Teman sekantor udah pada haji, saya belum haji, saya mau haji. Enggak, bukan itu. Tetangga semua pada haji, saya belum, saya haji. Allah bilang lillah. Redaksi lain. Surat Ali Imran 97. Allah katakan walillahi 'alan nasi hajj. Ada kata lillah lagi kan? Dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh manusia untuk berhaji. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang sanggup. Kata istita'ah di situ adalah mampu. Mampu apa? Mampu secara finansial dan mampu secara fisik. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ali Imran 90. Jadi ada 2 ayat itu Allah pakai kata lillah untuk haji. Kenapa? Karena masih ada di antara manusia itu motif hajinya itu tidak mutlak lillah. Ada orang udah pulang haji, dikirimin kartu undangan, tidak ada haji hajah di depan, balikin. Ada orang tidak pernah pasang hajinya, pas mau pilek, pilpres, pilkada, jadi ada haji di depannya. Makanya Allah sebut itu lillah ini. Bukan untuk status sosial. Bukan untuk hal-hal yang berdimensi duniawi yang ingin kau capai itu, kata Allah. Bukan. Betul-betul lillah. Godaan orang berhaji. Bu, kita hampir dipastikan tidak akan melihat orang lagi ruku sholat atau lagi sujud sholat, dia selfie. Ada nggak? Lagi ruku selfie, ada nggak? Nggak ada. Lagi sujud selfie, sujud Allahu Akbar selfie, ada nggak? Tapi lagi tawaf selfie banyak. Ya. Lagi doa depan Ka'bah selfie banyak. Makanya Allah bilang lillah, betul-betul lillah, lepas semuanya, semua yang memiliki sangkutan dengan dunia lepas. Betul-betul karena Allah Subhanahu. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dalam sebuah hadis kata Nabi, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu adalah mereka tetamu atau delegasi khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Delegasi khususnya. Oh, dia kedap-kedip.
Al-Hujjaj wal Ummar wafdullah. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu mereka adalah delegasi khususnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, yang pertama, apa saja yang mereka minta Allah bakal penuhi permintaannya. Yang kedua, doanya, munajatnya, karena di sekitar area Ka'bah itu ada titik-titik mustajabah. Karena seluruh prosesi ibadah haji itu kan semua prosesinya di wilayah Mekah. Di Ka'bah itu banyak titik-titik mustajabahnya. Di Hajar Aswad, di Rukun Yamani, di Multazam, di Hijr Ismail, di bawah Pancuran Mas, di Makam Ibrahim. Itu titik-titik mustajabah. Siapa saja yang berdoa di situ, kata Nabi, Allah akan kabulkan doanya. Dan yang ketiga, mereka uang yang mereka keluarkan, setiap pundi-pundi uang yang mereka keluarkan untuk berangkat haji, ad-dirham alaf-alaf, kata Nabi. 1 dirham akan diganti 1 juta. Artinya, jangan khawatir dengan biaya yang dia pakai, yang dia keluarkan itu. Semuanya itu akan tergantikan, akan diganti sama Allah yang berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu. Kan orang suka mengeluh tentang biaya. Nabi sudah tahu ini pasti nanti di kemudian hari pasti akan ada biaya yang dikeluarkan, kata Nabi, ad-dirham alaf-alaf. Emang Nabi sama sahabat-sahabatnya tidak pakai biaya ketika bertolak dari Madinah? Pakai biaya. Ada kendaraan yang mereka tunggangi, ada tempat yang harus mereka singgahi, ada makanan yang harus mereka bawa, ada tenda yang harus mereka bangun di Mina dan di Arafah. Bahkan banyak energi yang terbuang oleh mereka. Sekarang lebih banyak kemudahan yang kita dapati. Dan yakinlah yang kita keluarkan itu ada perjalanan kita menuju Allah. Dan yang kita keluarkan itu, biaya yang kita pakai itu adalah uang yang kita dapatkan atas izin dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir tidak bawa apa-apa, jadi punya apa-apa, dan yang kita punya apa-apa itu kita pakai bukan untuk siapa-siapa, kita pakai untuk Allah. Dan semua yang kita pakai untuk Allah diganti lagi sama Allah Subhanahu. Allah sedang melihat tentang pengorbanan kita. Kita mengorbankan waktu, tenaga, harta. Karena haji ini ibadah yang ekstra ya, ibadah yang sangat ekstra. Ya. Ekstra fisik, ekstra pengeluaran keuangan, ekstra waktu yang kita pakai selama di sana. Ya. Menggunakan momentum-momentum yang begitu bagus ketika berada di sana. Ya. Kemudian bisa saja sampai lelah ya, ketika melaksanakan ibadah haji itu. Tapi ketika kita menikmati perjalanan spiritual itu, jadi happy. Kalau dinikmati, happy aja. Tawa aja. Senang aja. Kenapa? Karena menjalani apa yang Allah inginkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tentu sering berharap dan berdoa. Mudah-mudahan yang belum ada kesempatan segera punya kesempatan bisa berangkat. Kalau ada yang rindu lagi mau berangkat, silakan berangkat. Ada hadis ya, Nabi. Ada salah seorang sahabat Nabi namanya Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra ini nama aslinya Firas, seorang kepala suku dari Bani Tamim. Kemudian setelah itu dia masuk Islam. Dia dipanggil dengan julukan Al-Aqra bin Habis. Dia pernah datang sama Nabi, dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, al-hajju marratan wahidatan au fi kulli sana. Dia tanya sama Nabi, wahai Rasul, haji itu sekali seumur hidup atau tiap tahun? Terus Nabi jawab, marratan wahidatan. Ya. Haji itu cukup 1 kali. Tetapi bagi siapa yang menambah jumlah bilangan hajinya, maka haji-haji berikutnya dianggap sebagai tatawwu, sebagai hukumnya sunnah. Ya, sebagai hukumnya sunnah. Tapi kalau ada orang rindu, dia pingin lagi, silahkan. Tidak dilarang sama Nabi. Nabi bilang cukup 1 kali, kemudian yang kedua kali nggak boleh. Nabi nggak bilang yang kedua kali nggak boleh. Artinya Nabi bilang boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tetapi sudah hukumnya tatawwu, hukumnya sudah sunnah.
Tetapi kan suka ada orang ingin yang kedua kali atau ketiga kali, dia mungkin merasa dulu waktu yang pertama kali dia merasa kurang sempurna hajinya. Waktu dia berangkat yang pertama kali dia belum tahu tentang esensi haji. Dia belum tahu tentang nilai filosofi haji. Sekarang dia sudah mengerti tentang filosofi haji. Kenapa itu tawaf? Kenapa itu sa'i? Kenapa itu lempar jumroh? Dia tahu tentang nilai-nilai filosofi dari haji itu. Karena haji ini dia syarat sama nilai filosofi. Ketika kita tawaf, sadari betul bahwasanya kita sedang mengelilingi orbitnya Allah di muka bumi ini. Porosnya bumi ini. Yaitu di Ka'bah itu. Kita sedang mengelilingi Ka'bah itu. Ketika kita menatap Ka'bah itu yang sekian puluh keberkahan turun saat kita menatap saja, yakinlah bahwasanya kita sedang memandang awwalu baitin wudi alinnas. Kita sedang menatap rumah pertama kali yang dibangun di atas muka bumi. Rumah Allah pertama kali dibangun di muka bumi ini. Kita sedang menatapnya. Yang dalam tatapan kita saja sekian puluh keberkahan turun. Apalagi kalau kita sholat dengan menatap Ka'bah. Ketika kita sholat, kita diperintahkan oleh para ulama, saat sholat dan Ka'bah berada di hadapan kita, maka kita disuruh untuk ainul Ka'bah, melihat Ka'bah. Jadi kalau lagi sholat depan Ka'bah, nggak boleh nunduk. Nggak boleh menatap ke bawah, tapi tatap langsung ke arah Ka'bah. Jadi selama Ka'bah itu terjangkau oleh pandangan mata kita, maka setiap kali kita sholat, tatap Ka'bah itu. Kalau di Indonesia kita lihatnya ke bawah, maka ini sujud, tempat kita sujud. Tapi ketika di sana, di Masjidil Haram, Ka'bah terlihat oleh kita, lihat Ka'bah. Yang sholatnya di bawah, lihat Ka'bah, lihat. Yang sholatnya di atas Ka'bahnya di bawah, lihat ke bawah, Ka'bahnya dilihat. Ainul Ka'bah. Kemudian ketika kita sa'i, ingatlah bahwasanya sa'i itu kita sedang berusaha berlari-lari kecil menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sofa itu kesucian, marwah itu kepuasan dan kemuliaan, maka kita mengambil mulai usaha kita dari sofa dan berakhir di marwah. Artinya ketika kita berusaha, lakukanlah usaha kita dengan cara-cara yang sofa, yang suci, maka kita akan mendapatkan marwah, kemuliaan dan kepuasan. Ketika kita sedang wukuf di Arafah, kita sedang merenung tentang diri kita ini siapa? Kenapa kita berada di bumi ini? Apa yang sudah kita kerjakan? Apa bekal kita yang kita siapkan? Kita renungkan semuanya itu, bermuhasabah. Ketika kita mabit di Mina, kita sedang berusaha untuk merenung tentang kekuasaan Allah menciptakan pagi, siang, malam. Ketika kita lempar jumroh, kita sedang berusaha untuk melempar seluruh nafsu-nafsu syaitaniyah kita dan mengganti dengan nafsu mutmainnah. Ketika kita membayar dam dengan menyembelih hewan ternak, artinya kita menyembelih seluruh nilai-nilai kemusyrikan yang berada di dalam hati kita. Kita sembelih dari kemusyrikan, mengganti dengan nilai tauhid. Ketika kita tahallul, artinya kita membersihkan seluruh hal-hal buruk, maksiat yang berada dalam diri kita dan mengganti dengan nilai kesucian. Ini semua syarat dengan makna itu. Maka ketika orang itu berhaji, harusnya dia merenungkan tentang nilai-nilai filosofi dari setiap ibadah yang dilakukan, khususnya ibadah haji. Sehingga dia sampai pada titik mabrur. Yang Nabi katakan, orang yang berhaji dan hajinya mabrur, tak ada pahala lain kecuali surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Hingga berikutnya di kemudian hari, tinggal usaha dia mempertahankan dan menjaga nilai mabrurnya. Dan tentu ciri-ciri orang yang mabrur salah satunya apa? Dekat sama Allah, rajin hadir majlis zikir, majlis ilmu, menambah wawasan pengetahuan tentang Islam, semakin taat beribadah, berubah aktivitas-aktivitas yang buruk yang dulu diganti semua dengan aktivitas-aktivitas yang baik. Itu mabrur itu. Jadi mabrur itu tidak hanya ketika selesai prosesi haji, tapi menjaganya setelah haji. Alangkah ruginya orang haji dan hajinya sudah mabrur, tetapi menjadi tanggal kemabrurannya itu, lepas kemabrurannya ketika dia tiba di tanah air. Sayang sekali, sudah buang waktu banyak, uang yang dikeluarkan banyak, tetapi tidak mampu menjaga nilai kemabrurannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seluruh jamaah haji kita yang berangkat tahun ini hajinya mabrur.
dan haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau 200.000 lebih jamaah haji Indonesia, mereka semuanya mabrur, doanya mereka mustajab, kan akan jadi imbas baik buat negeri kita ini. Mereka semua 200.000 lebih yang berangkat ini, semuanya doanya mustajab, hajinya mabrur, doanya buat negerinya jadi baik, kan efeknya jadi baik. Pulang ke Indonesia mempertahankan kemabrurannya. Tiap tahun 200.000 lebih pulang jadi haji mabrur dan mempertahankan kemabrurannya. Kan efek berkahnya pasti ada di setiap pelosok negeri ini. Yang penting betul-betul menjaga dan merawat nilai kemabruran haji tersebut. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sih nggak panjang-panjang nanyanya, cuma ini aja kasus yang sekarang lagi ada ini ya. Itu yang mengenai haji dengan travel kuda itu kan batal semua. Itu gimana? Apa hikmah di balik itu semua, Ustaz? Terima kasih. Visa haji ini sebenarnya cuma ada dua. Haji untuk haji reguler sama haji plus. Proses penyelenggaraan ibadah haji itu proses penyelenggaraan ibadah haji itu ya, melalui dua model, haji reguler sama haji plus. Visa haji cuma satu, visa haji namanya. Nah, furoda itu biasanya itu haji furoda itu biasanya dapatnya visa tambahan dari perorangan. Biasanya amir-amir, orang-orang dekat kerajaan yang punya jatah, itu kemudian dia jual visa-visa tersebut ya, secara perorangan. Atau ada namanya visa undangan, mujamalah, undangan ya. Kemudian di sini ya dibikinlah paketnya. Memang harganya jadi tinggi karena visanya dijual dengan harga tinggi. Kemudian kan bisa jual harganya, akhirnya harga paket jadi tinggi. Semuanya harga paket haji plus itu, seumpamanya harga paket haji plusnya itu 18.500 dengan menunggu 5 sampai 7 tahun, maka ketika orang yang mau bayar untuk tahun ini langsung berangkat, maka ditambah 10.000, jadi 28.500 dolar. Baru diproses kemudian berangkat. Nah, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, visa furoda itu sering terjadi ada yang berangkat, ada yang tidak berangkat. Ya, sering begitu juga, ada yang berangkat, ada yang tidak berangkat. Ada yang tidak ada, semua berangkat nggak ada. Sering terjadi ada berangkat, ada yang tidak berangkat. Tapi tetap aja ada yang berangkat. Nah, kadang-kadang yang berangkat itu banyak, yang tidak berangkat sedikit. Kadang-kadang yang berangkat sedikit, yang tidak berangkat banyak. Ya, 2022 pernah ngalamin juga seperti itu. Tapi tetap aja ada yang berangkat, ada yang gagal, ada yang tidak berangkat. Ada yang gagal berangkat, ada yang berangkat. Tetapi tahun ini semuanya gagal berangkat. Kenapa? Karena memang sudah keluar aturan resmi langsung dari kerajaan bahwasanya tahun ini tidak akan dikeluarkan visa tersebut, bahkan ke seluruh dunia. Tidak ada yang dapat. Tahun depan kita nggak tahu. Kan kita di Indonesia tidak bisa memastikan karena kepastian visa tersebut dari sana. Tidak bisa, kita hanya bisa mengira-ngira. Nah, pihak travel yang sempat menjual paket haji furoda itu, mereka juga tidak salah. Kenapa? Karena mereka dijanjikan oleh pihak sana. Nah, pihak-pihak sana yang menjanjikan itu ternyata tidak mampu mengadakannya. Kenapa? Karena terbentur dengan peraturan negara. Ya, walaupun dia janji, kalau negara tidak mengizinkan, tidak bisa keluar. Sehingga akhirnya banyak yang gagal berangkat. Itu harganya macam-macam. Tahun ini tuh ada yang 380, ada yang jual 400, 500, bahkan ada yang jual mendekati 1 miliar. Dan ada pembelinya. Pembelinya ada. Malah kemarin saya isi pengajian ibu-ibu juga. Kemarin saya isi pengajian ibu-ibu di Bekasi. Itu ada ibu-ibu yang punya majelis cerita sama saya.
kakaknya dia berangkat tahun ini, haji plus berangkat. Saya bilang, berapa Bu? 1 M. Ada travel yang jual 1 M, haji plus ada. Travel mewah emang. Saya nggak usah sebut namanya. Travel memang travel bagus, favorit. Memang kelas atas dia. 1 M. 1 M. Ada yang beli, ada. Itu haji plus itu. Nah, roda itu 1 M juga ada orang beli. Menunjukkan orang Indonesia ada juga yang berduit, masih yang berduit. Nah, kemudian Allah sedang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya duit tidak bisa jadi jaminan kau bisa berada di sana. Jadi kalau seumpamanya visa ini kan salah satu komponen yang dipakai untuk. Tapi kalau Allah tidak izinkan, misalnya kalau visa langitnya nggak turun, nggak berangkat juga. Jadi visa-visa yang diurus sama kita ini kan komponen duniawi. Tapi kalau visa langitnya nggak turun, Maaf Ustaz, kalau nilai pahalanya tuh mana tuh Ustaz? Kalau orang yang misalnya memakai yang mahal dengan yang biasa, maka Allah gimana? pahala ranahnya Allah. Nggak tahu saya. Kita nggak tahu. Ya. Pahala ini ranahnya Allah. Bisa nggak itu Ustaz? Bisa mengambil hak orang lain. Kalau furoda itu dia tidak mengambil hak orang. Furoda itu kan dikirimin visa dari sana, kecuali kalau di sini ada paket visa haji punya orang reguler diambil sama orang tertentu, itu nggak boleh. Ini kan dari sana dikirimkan, iya dikirimkan dari sana, makanya dikirimkan dari sana, ya. Kemudian dari sana ada kota tambahan dari sana tuh. Nah, tahun ini, kenapa? Oh, saya nggak tahu itu kebijakan setiap travel beda-beda. Tapi biasanya dikembalikan. Ya, berarti itu undangan dari Allah belum datang. Iya, judulnya undangan dari Allah. Jadi kalau ini semua ini kalau nama kita tahun ini ada di Padang Arafah, berangkat kita. Berangkat. Saya itu tahun kemarin itu sebenarnya saya saja tahun kemarin itu saya kira belum nggak berangkat dulu saya, mungkin saya nanti aja lah. Tapi yang waktu itu yang punya travel ngomong sama saya, karena saya memang penasihat di travel itu. Saya pembina penasihat, udah lama sih penasihat di travel itu saya, lebih dari 10 tahun. Terus yang punya bilang, jalannya Bib ya. Saya kira bercanda dia, terus dia bilang, udah keluar nih, kayak gampang amat. Keluar. Akhirnya saya repot tuh, cancel jadwal-jadwal, karena saya udah banyak iain jadwal-jadwal, termasuk khutbah Idul Adha tahun lalu itu. Cancel saya. Karena tiba-tiba keluar bawa, memang keluar sebagai pembimbing waktu itu, sebagai pembimbing. Jadi kalau nama kita ada di Arafah, berangkat. Mau jalan kayak apa, terbuka aja. Dimudahin. Nah, kemarin di travel saya itu ada kiai sama istrinya. Itu dibilang sama yang punya travel, kiai datang deh, berangkat nih. Itu kiai sudah datang ke travel itu. Sudah sampai, belum tahu nih jadi berangkat atau enggak. Disuruh datang. Tahu-tahu malam keluar tuh visa 2, berangkat. Karena kiai ini agak khawatir, jangan-jangan nggak jadi berangkat. Soalnya tahun kemarin udah berangkat, tahun sebelumnya udah berangkat nih kiai. Tahun kemarin udah berangkat, tahun sebelumnya udah berangkat. Tahu-tahu keluar visanya, berangkat. Alhamdulillah, keluar kiai, keluar. Berangkat. Kali yang ke-18 haji. Yang ke-18 kali deh sekarang. Yang ke-18. 3-4 tahun ini berturut-turut. Berarti visanya ada di Arafah. Sampai jalan. Jadi, nah memang tahun ini ketat Bu, ketat sekali. Jangankan orang yang mau berangkat pakai visa-visa yang tidak haji. Orang asli kota Mekah Bu, asli kota Mekah, dia keluar ke Madinah, dia mau masuk lagi ke kota Mekah, dia harus punya tasreh, surat izin masuk.
Kalau dia tidak urus tasreh, dia nggak bakal bisa masuk, disuruh keluar lagi ke Madinah. Bahkan ada orang yang sudah tinggal di Mekah, punya iqamah, punya kartu tinggal di Mekah, itu sampai ngurus tasreh buat masuk 3 hari dia harus nginap di hotel dulu di Mekah, di Madinah. Urus tasreh, keluar baru bisa masuk. Ya sembarangan bisa masuk sana. Ketat. Kalau nekat masuk tidak pakai tasreh, surat izin masuk kota Mekah, didenda 20.000 real. Kaliin tuh. Harus dibayar dalam tempo 1 bulan. Kalau melanggar nekat berangkat haji tidak pakai visa haji, selain didapat denda itu, dia tidak boleh masuk lagi kota Mekah selama 10 tahun. Ketat. Semua pakai aplikasi, pakai nusuk itu. Ini nanti bergerak nih mereka besok nih ke Arafah. Itu keluar dari hotel transit pergi ke hotel Arafah, keluar dari hotel transit berangkat ke Arafah. Dari tahun kemarin sudah diberlakukan itu. Naik ke bus semua, jamaah naik ke bus itu panitia yang di sana di Mekah masuk absen. Periksa semuanya absen, didata semuanya termasuk data sopirnya. Setelah itu pintu disuruh tutup dan dikasih segel. Pintu hanya boleh dibuka setelah bus berhenti di Arafah baru buka. Kalau sampai di Arafah pintu ternyata segelnya lepas, itu sopir busnya kena denda dan dicabut izin sopirnya. Artinya apa? Selama dalam perjalanan ke Arafah tidak boleh memuat rombongan liar. Karena suka ada orang yang nahan-nahan mobil. Kalau dulu masih boleh tuh, ada orang nahan-nahan, orang-orang Mesir, orang-orang Turki nahan, terus naik numpang ikut di mobil kita yang resmi. Sekarang nggak boleh dia buka. Segel sobek bahaya. Ketat, tapi lebih rapi Bu. Tahun ini rapi. Putaran tawaf lebih lega. Karena menerima jamaah kalau nggak salah total seluruh dunia 1.300.000-an yang diterima. Ada pejabat coba telepon dubes Saudi, telepon dubes Saudi untuk keluarganya biar bisa berangkat. Nggak bisa, Furoda tahun ini nggak bisa. Kedutaan Saudi aja angkat tangan, mohon maaf, dari kerajaan nggak ada izin. Nggak bisa. Udah daftar aja yang plus, saya nunggu nggak apa-apa dah. Nunggu ya 5 tahun lah jalan, 5 tahun plus bisa. Baik. Nah, mau daftar berangkat haji? Oh enggak. Sekarang sudah dicabut itu peraturan itu Arab Saudi. Boleh sekarang. Kalau perjalanan ibadah tidak apa-apa, karena dan itu berombongan kan. Boleh sekarang kan orang berangkat umroh boleh, perempuan berangkat. Kan nanti kan dia berombongan, terus dia di sekamar dia berempat, bertiga atau berdua sama-sama perempuan. Jadi tidak sendirian. Jadi yang tidak dibolehkan itu kan berpergian sendirian, ke Bali sendirian. Ini kan dia berombongan dia. Dan perjalanan ibadah, bukan perjalanan maksiat dan berombongan. Maka sekarang keluarlah aturan yang lebih lentur dibolehkan. Itu dulu begitu memang nggak boleh dulu begitu. Nah, itu aturan yang dibikin. Memang begitu aturannya dibikin begitu. Tapi setelah mengalami banyak protes, banyak masukan, kemudian akhirnya sekarang begini. Orang berhaji, yang perempuan harus ada mahramnya. Sedangkan Arab Saudi suka menerima pembantu TKW datang kerja di sana nggak pakai mahram. TKW itu kan perempuan muda-muda lagi kerja di rumah yang nggak jelas rumah siapa, tertutup semuanya. Ya, kadang-kadang di rumah itu laki-laki ada 7 orang, sedangkan dia jadi pembantu di situ dan dia masih umur 19, 23 dan 2 tahun lagi di situ. Sedangkan ini cuma 9 hari. Makanya suka dibalik begitu. Kenapa yang ini harus ada mahram sedangkan itu terima kerja di situ tidak pakai mahram?
Sedangkan yang itu yang penting. Harusnya tidak boleh terima pekerja dari luar yang perempuan. Karena boleh. Boleh. Kenapa? Sudah keluar fatwa ulama, dibolehkan. Ulama sana udah membolehkan. Nggak apa-apa. Haramnya di mana? Masalahnya di mana? Mudaratnya, mudaratnya mana? Nggak ada mudaratnya. Kalau TKW ada mudaratnya. Ada mudaratnya. Kerja, tinggal di situ, tempat orang asing, bahasanya beda, adat istiadatnya beda. Tapi mereka terima terus. Akhirnya kan dulu kan peraturan mahram itu jadi bisnis akhirnya kan. Jadi bisnis kan, dibikin surat mahram, ditipu-tipu. Ada unsur kebohongan kan. Ini dimahramkan sama ini, mahram sama ini. Akhirnya kan sekarang udah dicabut. Nggak ada. Nggak ada lagi sekarang aturan, nggak ada lagi. Udah lama, Bu. Udah lama. Udah lama itu, udah berapa tahun lalu udah nggak ada tuh aturan mahram. Atau Nurul Qalbi mau umroh bareng. Umroh. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, kuasa Allah. Kuasa Allah. Kuasanya Allah. Ya, semua kemudahan dari Allah. Kuasanya Allah itu. Ya, banyak cerita lah. Semua itu kan ada cerita-cerita. Itu kan kasuistik. Semua itu terjadi atas kehendak Allah. Kalau Allah bilang ini orang bisa haji, ya haji. Mudah aja, mulus aja jalannya. Ya, walaupun duitnya banyak, tapi kalau Allah bilang tahun ini tidak bisa berada di sana, ya tidak bisa berada. Ya, sabar, bersyukur. Mungkin ada hikmah yang terkandung dalam peristiwa ini, gitu aja. Ya, tidak ada sulit, Bu. Nggak ada sulit. Ya, lama iya. Yang penting ada kemauan. Ada kemauan, ada niat. Dan daftar. Nanti kalau soalnya meninggal dunia sebelum sempat berangkat, sudah tercatat dia sudah punya niat haji. Sekarang kalau kita lama nih, kalau saya daftar, kita nggak daftar, dosa juga. Daftar aja. Kita kan nggak tahu. Kedepannya nanti mungkin ada aturan tiba-tiba kotanya ditambah. Karena Saudi ini kan sedang membangun terus. Dan rencananya itu dia bakal menerima jamaah haji bisa lebih dari 5 juta kemudian hari. Makanya dia bangun terus, hotel-hotelnya dia berkembang terus. Daftar aja. Kita nggak tahu nanti mungkin jangan-jangan ke depannya jamaah haji Indonesia diterima sampai 500.000 kotanya. Berarti kan daftar tunggu jadi pendek. Yang penting daftar. Daftar itu menunjukkan keseriusan kita mau berangkat. Serahkan sama Allah nanti. Mau dipanggilnya kapan, dimudahnya kapan. Ya, serahin ke Allah Subhanahu wa taala. Ada yang daftar katanya panggilannya 2028, tahu tahun ini jalan, ada tahu naik kayak naik dimudahkan sama Allah. Jadi kita ini ingin kemudahan dari Allah, tapi kita harus ikhtiar. Tidak mungkin tanpa ikhtiar. Kita ikhtiar, kita berusaha semaksimal mungkin, kita tunjukkan kita mau berangkat.
Ya, nanti Allah bukakan jalannya. Setelah kita usaha, kita ikhtiar kuat, doa sama Allah. Minta dibukain jalan sama Allah Subhanahu wa taala. Puasa Arafah jangan ditinggalkan. Setiap kali datang puasa Arafah, puasa. Doa jelang buka itu, minta sama Allah, saya sekarang ini belum bisa berangkat, hanya bisa puasa di Arafah. Minta suatu saat saya tidak lagi puasa Arafah tapi wukuf di Arafah. Karena orang yang wukuf mereka kan nggak pada puasa. Ya. Saya minta ya Allah, besok-besok lagi nanti tahun-tahun berikutnya itu saya tidak puasa Arafah di sini tapi saya wukuf di Arafah. Jadi setiap kali puasa Arafah doa itu minta. Dulu kiai saya itu tempat saya mondok itu santrinya diwajibkan. Jadi kita waktu masih santri masih sanawiyah itu kita diwajibkan puasa Arafah walaupun hukumnya sunnah, kita disuruh puasa semuanya santri. 2000 santri puasa semuanya. Suruh puasa. Kata kiai, amalin puasa ini. Kalian masih kecil-kecil nggak apa-apa puasa. Puasa Arafah. Jadi semua santri dari sanawiyah sampai ada puasa, setiap kali Arafah puasa, setiap kali Dzulhijjah puasa Arafah. Kata kiai, doa sama Allah. Semoga kalian bisa berada di tanah haram, entah haji, entah umroh. Dan memang betul ternyata, setelah saya lulus sama teman-teman, kalau setiap kali reunian, alumni angkatan saya itu setiap kali reunian tanya sama teman-teman, udah berangkat belum? Ada yang bilang, saya sudah haji. Ada yang bilang, saya umroh. Minimal udah pada umroh. Gara-gara itu, waktu kita masih mondok, lu sering puasa Arafah, dan doanya minta bisa berada di tanah haram. Minimal umroh. Ada yang umroh berangkat sendiri, ada yang diumrohkan, ada yang jadi mutawif, ada yang memang jadi punya travel haji umroh. Ini satu kelas sama saya 60 orang lebih itu udah pada berangkat sana. Berkah puasa Arafah dari remaja itu. Yakin aja dibukain jalan sama Allah. Ini tahadus bin nikmah ya, untuk cerita untuk kebaikan. Saya alhamdulillah tidak pernah berangkat ke sana bayar sendiri, tidak pernah. Alhamdulillah dibuka jalan semua, tidak pernah bayar sendiri. Diberangkatin orang atau jadi pembimbing. Itu aja. Dulu umur pertama kali saya berangkat tuh umur 21. Berangkatin orang. Masih remaja. Badal haji. Iya, kita kalau mau badalkan haji, kita sudah pernah haji. Ya. Atau kita minta orang yang sudah pernah berhaji untuk badalkan haji orang tua kita atau saudara kita. Jadi kalau kita sudah pernah haji, kita mau berangkat lagi haji untuk badal orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya kita berangkat fisik kita, tapi nanti ketika di miqat itu, ketika sudah di miqat, ya, kemudian sudah berihram, pasang niat, baru kita sebut, kita berihram, sebut nama siapa. Saya niat berihram, saya niat haji dan umrah, berihram atas nama, sebut namanya, baru berangkat. Jadi setelah itu pergerakannya fisik kita, tapi pahalanya untuk orang tua kita itu. Ya. Kewajiban dalam rukun Islam itu tidak ada mana utama. Laki-laki perempuan sama. Laki-laki perempuan sama.
Kewajiban sholat mana utama? Nggak ada. Perempuan laki-laki punya kewajiban yang sama untuk sholat. Inilah kesetaraan dalam Islam, dalam hal ibadah. Ada. Ya salah. Ya salah. Ya salah. Dasarnya apa? Berarti nggak punya dasarnya apa? Ya salah. Salah, Bu. Yang diutamakan yang mampu, Bu. Udah. Mampu jalan. Kalau tanya hukum utama yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Ya. Ya, hari tarwiyah itu kan hari, kalau hari tarwiyah, hari tarwiyah itu hari di mana Nabi ini kan, kalau jamaah haji tarwiyah itu hari tarwiyah mereka mana? Mereka ke Mina. Ya, tarwiyah. Hari perjalanannya jamaah menuju tarwiyah. Jadi tanggal 8 Zulhijjah itu. Orang pada puasa tarwiyah. Jadi kalau 9 puasa Zulhijjah. Kenapa? Daftar. Saya tahun kemarin itu ketemu anak-anak muda. Haji plus. Anak-anak muda Haji plus. Masih muda-muda. Anak Bintaro ada berapa orang saya ketemu itu. Masih muda-muda Haji plus. Anak dari Makassar. Terus saya ngobrol sama mereka. Saya bilang, kalian Haji plus ini? Iya. Terus mereka bilang, kami belum punya rumah. Kami belum punya mobil. Tapi gaji kami tabung buat haji. Karena kami anggap yang penting ini. Memang begitu bagusnya. Ini rumah bagus-bagus, haji kagak. Mobil ada, 2-3 haji kagak. Jual tuh mobil. Itu dia, mereka ngomong begitu. Bagus banget kan? Iya bagus. Kita berangkat ke kantor, naik taksi, naik Grab. Masih bisa. Rumah, kita masih sewa aja. Sewa apartemen. Nanti pulang haji baru mikir tuh rumah. Masih muda-muda, umur-umur di bawah 30. Pada bayar haji plus kan mahal tuh, lumayan. Berangkat haji plus. Kadang ngobrol sama saya, sering duduk sama saya, duduk di kafe hotel, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Masih muda-muda, haji. Rumah belum punya, dan mereka belum punya rumah, belum mobil, enggak. Tapi kita udah daftar haji. Karena mereka pengen haji di usia masih muda. Lepas sudah bebannya itu. Jadi salah tuh orang ngumpulin yang lain-lain. Ya. Baru mikir haji belakangan. Ya. Mudah-mudahan ya. Ini jadi renungan buat kita. Ya. Renov rumah atau berangkat haji? Berangkat haji, berhenti renov rumahnya. Beli aset atau berangkat haji? Berhenti stop beli asetnya, berangkat haji dulu. Nanti bisa kebeli asetnya. Penting. Wallahu alam. Dari kita akhiri majlis kita. Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan kebaikan buat kita, keberkahan buat kita. Allah kabulkan hajat dan keinginan kita. Allah jadikan orang yang sudah berhaji, hajinya haji mabrur. Zamban maghfur, sa'yan mashkur, wa tijaratan lan tabur. Yang belum berhaji mudah-mudahan dibukakan hatinya untuk memiliki niat dan semangat untuk segera berangkat haji. Ala hazini al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تبلغنا من أقصى الغايات يا وجود يا رحيم يا ودود يا عالم الغيب والشهادة اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وببركات الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.